Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari, NIM 1720210071. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Kebelet Kaya dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan dosen pengampu Muhammad Nurul Komar. Yang pertama yaitu bagaimana memulainya. Ada beberapa stepnya. Yang pertama itu berani itu munculnya dari dalam. Seorang entrepreneur biasanya lebih suka membuka lowongan pekerjaan baru ketimbang mencari lowongan pekerjaan yang baru. Karena dirasa lebih mudah untuk membuka lowongan baru dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu lakukan segera. Dalam dunia bisnis, seseorang perlu mencoba untuk mengawalinya. Jika mereka takut, itu tidak menjadi langkah yang membuat mundur. Tidak ada alasan untuk tidak memulai sebuah usaha bisnis. Kalau belum mempunyai ilmu, bisa ditanyakan kepada teman yang sudah berpengalaman dalam dunia hal bisnis. Jika kita tidak mempunyai modal, kita bisa meminjam modal dari orang. Dan mengawali sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Yang ketiga, berbeda itu strategi. Dalam kehidupan, terkadang aturan dan doktrin menjadikan kita sebagai manusia yang seragam. Berjuang butuh siasat. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya sebelum mencobanya. Walaupun banyak masalah menghadang, kita tidak boleh menyerah. Tegasnya, keberhasilan dalam bisnis kadang sangat ditentukan oleh semangat kewirausahaan yang tinggi. Selain semangat juang yang tinggi, berpikir positif dan buanglah jauh-jauh pikiran negatif. Yang kelima yaitu menaklukkan investor. Pada dasarnya, kebutuhan manusia yang tertinggi adalah pembuktian diri. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri inilah yang paling kuat mendorong seseorang untuk maju. Dan sebaiknya kita juga memilikinya dan membuktikannya. Bermimpi, melakukan, dan menjadi pemenang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingannya, bahwa diri kita melewati batas kemampuan, push to the limit, dan taklukan. Bagaimana menjadi entrepreneur? Yang pertama yaitu bermula dari mimpi. Impian di dalam benak kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, dunia ini tak berwarna dan tidak hidup. Semua hal yang diciptakan manusia diawali dengan impian. Yang kedua yaitu lihat kebutuhan sekitar. Kepandaian kita melihat kebutuhan sangatlah penting karena dari sinilah bisnis bermula. Untuk mempertajam dan memperbanyak wawasan sebagai referensi. Biasanya kita lebih sering-sering untuk mengikuti beberapa forum silaturahmi, seminar, atau berbagai cerita mengenai orang-orang yang sukses di luar sana agar menambah ilmu yang kita dapat. Yang ketiga yaitu empati membuat kita terlibat. Rasa empati ini sangat dibutuhkan oleh seseorang entrepreneur dalam melayani mitra usaha, pegawai, dan pelanggan. Banyak pihak yang tidak mempunyai rasa empati antar sesama. Mereka cenderung mementingkan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah. Banyak pebisnis yang mengawali usahanya dengan menjual barang orang lain atau lebih dikenal sebagai pedagang. Kepandaian seseorang pebisnis seperti inilah yang harus kita asah terus-menerus. Setiap bisnis akan memberi peluang bisnis yang lainnya. Itulah sebuah nilai tambah banyak peluang bisnis yang muncul jika kita cukup jeli melihatnya. Yang menjual barang plus manfaatnya. Di dalam dunia bisnis, jika kita memfokuskan pada barang, reaksi pembeli pertama kali adalah membandingkan barang tersebut dengan merek lain atau membandingkan harga tersebut dengan barang yang lain. Wujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan pelanggan. Dalam survei dan wawasan, sebelum kita mulai menjual produk, tanyakan kepada konsumen kita apa sih yang sekarang lebih trending atau yang dibutuhkan. Ketujuh yaitu peluang tergantung cara melihatnya.
Seorang entrepreneur harus lebih jeli dan dapat melihat apa yang dibutuhkan konsumen pada saat pola pikir entrepreneur selalu di pinggir jurang. Banyak orang yang heran dengan perilaku saya yang seolah-olah hidup di pinggir jurang dalam berbisnis. Seperti orang yang punya kewajiban atau utang yang besar. Saya memang selalu haus pada peluang dan tantangan karena inilah yang membuat hari-hari menjadi lebih bernilai. Yang kedua yaitu memanfaatkan resiko. Seseorang dengan mental entrepreneur tidak selamanya harus memiliki usaha sendiri dan bisa bekerja dengan orang atau lembaga lain. Yang ketiga yaitu cerdas melihat peluang. Entrepreneur sejati tidak bisa memberikan begitu saja sebuah peluang yang dilihatnya. Hasratnya yang akan tinggi untuk langsung bereaksi ketika melihat peluang yang baru. Yang keempat yaitu jangan cepat puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi dipasang, seakan tidak pernah berimbang karena di sanalah kehidupan berputar dinamis. Tugas entrepreneur yang pertama yaitu kreatif itu berbeda. Dalam hal bisnis, pasti banyak sekali persaingan yang begitu ketat. Jadi tidak heran jika mengalami kegagalan bahkan terjatuh berkali-kali, itu merupakan hal biasa. Yang kedua yaitu mengelola sumber daya. Kemampuan seorang entrepreneur untuk mengelola usaha adalah mutlak, karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Secara praktik, kemampuan manajerial lebih mudah diajarkan. Banyak orang yang belajar ilmu manajerial cukup lama, padahal itu semua bisa dipelajari sambil praktik langsung di lapangan. Yang ketiga yaitu komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi di dalam dirinya atau dengan kata lain, karisma. Yang keempat yaitu insting pemimpin. Sebetulnya sejak terlahir kita memang sudah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin atau pemenang. Bahkan ketika dalam proses biologis pun kita sudah menjadi seorang pemenang. Zero Principle Entrepreneur. Yang pertama yaitu mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tetapi terhenti karena alasan modal. Sebenarnya modal seorang entrepreneur bukan hanya uang, tetapi juga keterampilan, jaringan, vendor, penyuplai, produk, dan masih banyak lagi. Itulah aset utama seorang pebisnis. Yang kedua yaitu jujur dalam bisnis. Kejujuran bagi seorang pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usahanya. Seringkali dalam berbisnis kita harus bermanis lidah kepada konsumen. Yang ketiga yaitu zero min, pengosongan pikiran. Seseorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran dalam bisnis sangat banyak manfaatnya. Misalnya ketika menghadapi tantangan, kerumitan, dan terapan masalah. Kemampuan ini dapat membuat mereka berpikir jernih serta menemukan ide-ide jenius yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Berbisnis tanpa uang tunai. Yang pertama yaitu bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, mitos berbisnis yang harus diawali dengan modal uang memang sudah sangat mendarah daging di pikiran seorang pemula. Saya sudah berulang kali menyatakan bahwa ini tidak sepenuhnya tepat. Yang kedua yaitu kerjasama modal. Sebuah masalah itu harus ditangani oleh ahlinya atau akan menuju pada kehancuran. Itu kata-kata seorang rekan saya, dan kami memiliki penafsiran sendiri terhadap kata-kata itu. Yang ketiga yaitu bagi hasil yang menguntungkan. Bagi hasil yang lebih menarik jika kita mempunyai bisnis yaitu bagi hasil dengan relasi pertemanan persahabatan kita yang sudah terjalin lama. Jika masih baru, saya menyarankan untuk bagi hasil dan sistem putus kontrak di setiap transaksinya. Yang keempat yaitu menjadi perantara. Berwirausaha memang memerlukan modal, salah satunya adalah uang tunai. Ada banyak jalan Anda bisa mendapatkan uang tanpa mengeluarkan modal uang. Salah satunya adalah dengan membangun jaringan menjadi broker. Yang kelima yaitu barter dengan pemasok. Barter adalah metode dagang yang sudah ada sejak zaman dulu.
Sejak peradaban manusia muncul, transaksi bisnis pertama kali yaitu menggunakan transaksi sistem barter. Yang keenam yaitu multifungsi. Untuk menghilangkan rasa itu, akhirnya saya mengisi hari-hari dengan kegiatan baru, yaitu dengan berdagang. Apapun hal yang bisa saya lakukan selama masih produktif dalam mengisi kekosongan waktu yang saya punya. Yang selanjutnya yaitu aturan main entrepreneur. Yang pertama yaitu berpikir positif. Energi adalah sebuah tenaga yang bersifat kekal. Jadi berhati-hatilah di dalam kehidupan ketika mengeluarkan energi tersebut. Apa yang kita keluarkan akan kembali lagi kepada kita dengan kekuatan yang sama. Yang kedua yaitu jangan pelit ilmu. Ketika kita mulai membangun usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar, berinvestasilah dalam hubungan masyarakat, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Yang ketiga yaitu fenomena magis. Ilmu magis dan jenisnya adalah ilmu yang tidak berdasar pada kesejatian, tetapi herannya banyak yang terpesona dengan praktik perdukunan seperti ini. Banyak yang ingin memulai bisnis berusaha meminta saran kepada paranormal untuk kelancarannya. Yang keempat yaitu menjual butuh strategi. Banyak pengusaha yang menggunakan cara yang tidak baik untuk meningkatkan penjualannya. Demi meraih pelanggan, mereka menghalalkan semua cara. Belajar dari pengalaman orang lain. Banyak cerita dari orang-orang besar dan bahkan dari teman sendiri. Terkadang kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, tidak melulu belajar dari sekolah. Bahkan belajar dari pengalaman orang lain kadang yang membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka. Yang selanjutnya yaitu berinvestasi. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung. Sebuah contoh yang mudah dijalani. Sebuah pepatah mengatakan, jangan meletakkan seluruh telur dalam satu keranjang. Mungkin bisa menjadi pepatah yang tepat. Yang selanjutnya yaitu budaya entrepreneur. Yang pertama yaitu belajar dan berikan hal yang baik. Kegiatan belajar, diajar, dan mengajar adalah buah daya seorang perwirausaha sejati. Selain belajar, asahlah ilmu yang sudah didapat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu sportif, tumbuh dari dalam. Olahraga mengajarkan kita untuk menerima sebuah kekalahan, kemenangan, persaingan, keadilan, dan sikap sportif. Olahraga dan perusahaan sama-sama membutuhkan sikap sportif yang sama dan sebuah tim yang andal. Yang ketiga yaitu menciptakan kader. Kaderisasi adalah sarana kita berpindah kuadran kiri, berpindah ke kuadran kanan. Semakin banyak kader, semakin banyak waktu yang kita miliki. Yang keempat yaitu berdaya juang. Pekerjaan kita sekarang ini merupakan armada kapal yang mengantarkan kita kepada sebuah tujuan, yaitu di posisi kita sekarang. Jika terus-menerus bersama kapal tersebut, maka tidak akan kemana-mana. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Yang kelima yaitu menunda kesenangan. Kesenangan adalah pemuas nafsu, pemuas keinginan, dan lebih banyak menghamburkan uang. Belanjakan uang kita untuk sesuatu yang dapat menghasilkan atau bermanfaat. Sikap entrepreneur yang pertama yaitu modal orang lain. Memulai usaha tanpa uang, dorongan dari dalam diri adalah bahan bakar yang disebut self-motivation atau motivasi diri yang didapat dari impian diri kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua yaitu jaringan orang lain. Cara pintar uang harus dimiliki entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain karena itu adalah sarana sukses seorang pebisnis. Yang ketiga yaitu tenaga orang lain. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus pandai menggunakan tenaga orang lain. Dan begitu juga dalam membangun bisnis. Menggunakan tenaga orang lain dan menjalankannya. Sedangkan untuk ide kita yang menanganinya. Yang keempat yaitu memiliki salesmanship. Sales merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri. Banyak sekali pewirausaha yang mengawali karirnya sebagai tenaga penjual atau sales. Banyak sekali pelajaran yang didapat dari sales, seperti melatih mental, visi, dan kepemimpinan kita.